Proklamasi Kemerdekaan. Pada pembahasan kali ini akan kita bagi menjadi 3, yakni 1. Persiapan Proklamasi Kemerdekaan, 2. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan, dan 3. Makna Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dicanangkan sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia. Persiapan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, janji Perdana Menteri Koiso. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan sebuah pernyataan mengenai janji kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini kemudian dikenal dengan Janji Koiso. Sejak pemberian janji tersebut, pemerintah Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang pro-Indonesia. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, serta menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, kantor pemerintah, dan media massa. Yang kedua, pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh pemerintah militer Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama atas janji Koiso. Pada 28 Mei 1945 berlangsung upacara peresmian BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon, Jakarta. Upacara ini sekaligus menjadi sidang resmi pertama BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10-16 Juli 1945 untuk membahas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Peserta sidang menyepakati pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia diambil dari isi Piagam Jakarta. Yang ketiga, pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk bersamaan dengan pembubaran BPUPKI, yaitu pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Adapun Mr. Ahmad Subarjo ditunjuk sebagai penasehat PPKI. Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Selain itu, PPKI bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang mencakup masalah ketatanegaraan dan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Yang keempat, pertemuan Dalat. Pada 10 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diundang pemimpin militer Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Jenderal Terauchi. Ketiganya terbang ke Dalat, Vietnam. Pada 12 Agustus 1945, rombongan Soekarno mengadakan pertemuan dengan Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Jepang meminta para tokoh Indonesia untuk mendukung perjuangan pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Sebagai kompensasi, Jepang segera memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada 24 Agustus 1945. Yang kelima, Jepang menyerah kepada sekutu. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman tersebut menyebabkan posisi Jepang semakin terdesak. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang tersebut membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power di Indonesia. Yang keenam, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Peristiwa ini berawal dari perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan antara golongan tua dan golongan muda. Pada peristiwa ini, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak golongan muda untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Wikana mendapat tugas menemui Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan tersebut,
Ahmad Subarjo mengatakan proklamasi hanya akan dilaksanakan apabila Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subarjo menjamin proklamasi akan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 asal Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Setelah mendengar kesepakatan tersebut, para pemuda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta bersama golongan muda. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mempersiapkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Maida. Laksamana Tadashi Maida merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta yang sangat membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama berada di kediamannya, Laksamana Maida berjanji akan melindungi para pemimpin Indonesia. Naskah proklamasi dirancang oleh golongan tua yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Para tokoh pemuda yang hadir bertugas memberikan beberapa saran kepada golongan tua. Soekarno bertugas menulis konsep naskah proklamasi, sementara Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Penyusunan naskah proklamasi selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir di kediaman Laksamana Maida ikut menandatangani naskah proklamasi. Akan tetapi, saran tersebut ditolak oleh para pemuda. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi cukup ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Golongan muda menganggap Soekarno-Hatta sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Setelah naskah proklamasi disepakati, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik mengetik naskah tersebut. Dalam naskah hasil ketikan Sayuti Melik terdapat beberapa perubahan. Pada pukul 5 WIB 17 Agustus 1945, pengetikan naskah teks proklamasi selesai. Pembacaan naskah proklamasi direncanakan akan diselenggarakan di lapangan Ikada, Jakarta. Pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Akan tetapi, lapangan tersebut telah dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Demi terciptanya proklamasi yang damai, akhirnya Soekarno memutuskan membacakan naskah proklamasi di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Soekarno menyampaikan pidato singkat berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Pidato itu dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur atas kemerdekaan Indonesia serta pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendra Ningrat. Lagu Indonesia Raya pun dikumandangkan mengiringi pengibaran bendera. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah deklarasi kemerdekaan kepada seluruh rakyat dan negara-negara di dunia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi puncak revolusi dan tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu kolonialisme. Dapat disimpulkan, proklamasi kemerdekaan merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang dicapai bukan tujuan akhir bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan langkah awal bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan.